Perubahan bentuk, perubahan rasa, wes. Bentuk, rasa. Apalagi selain itu? Perubahan perasaan. Apa perasaannya nih yang berubah nih kalau masak? Jessica nih. Dan perasaan ya. Rasa, kemudian, ini dari Yasin. Warna ya. Oke, warna berubah juga. Bau berubah nggak bau? Ya, berubah ya, bau ya. Oke. Nah, warna, kalau gosong jadi hitam gitu ya. Kalau daging pun dimasak juga jadi agak kecoklatan. Golden brown. Kalau gorengan. Nah, dari keempat peristiwa tadi, kita banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang melibatkan perubahan, entah itu bentuk, entah itu ukuran, rasa, warna, atau bau. Nah, kalau misalkan kita tinjau secara kimia, gitu ya. Nah, kita bisa bagi nih perubahan-perubahan tadi menjadi dua. Perubahan bentuk dan perubahan ukuran, itu kelompok pertama. Kelompok keduanya adalah perubahan bau, perubahan rasa, perubahan warna. Nah, perubahan-perubahan yang bagian atas nih, yang bentuk doang, bentuk atau ukuran doang, itu kita sebutnya, dia proses perubahan juga, tapi bukan reaksi kimia, not chemical reaction. Tapi kalau yang melibatkan perubahan bau, perubahan rasa, perubahan warna, ia tergolong sebagai chemical reaction, reaksi kimia. Nah, topik kita kali ini akan fokus pada reaksi kimia. Jadi apa itu reaksi kimia dan bagaimana menggolongkannya, bagaimana menuliskannya, dan seterusnya. Oke, ini salah satu ciri-cirinya, reaksi kimia itu melibatkan perubahan bau, atau perubahan rasa, atau perubahan warna. Sekarang mari kita mendiskusikan exercise di sini. Identify whether this process below is chemical reaction or not. Nanti Mister akan tunjukkan prosesnya apa, dan kalian tinggal jawab aja di kolom chat kalau itu reaksi kimia, tulis saja reaksi kimia atau tulis saja ya. Kalau bukan reaksi kimia, tulis saja bukan. Oke, siap ya? Masih di kolom chat. Besi diubah menjadi pisau. Reaksi kimia atau bukan? Oke, Mauliani, Yusuf Yantoro, Fatimah. Bukan, Praja bukan. Oke. Banyak yang sering menjawab ya, hampir bukan semua jawabannya. Tap. Kalau besi berkarat, Mauliani iya, Vivi iya, Fatimah iya, Oriza iya. Oke, reaksi kimia ya ini ya. Nice. Buah mentah menjadi matang. Ya, baik. Yasin iya, Mauliani iya, Fatimah iya, Praja, chemical reaction, yes. Apa yang berubah kalau buah mentah menjadi matang? Kenapa digolongkan reaksi kimia? Perubahan warna, perubahan rasa, ya, baunya juga berubah ya. Tiga-tiganya ada ya. Mantap. Selanjutnya, air keruh disaring menjadi jernih. Ada ya kayaknya sir, ada yang jawab bukan. Gitu. Coba kita lihat dari yang tadi ya. Kita lihat ciri-ciri yang tadi. Air keruh disaring menjadi jernih, berarti kan kalau misal Mister gambarkan gitu ya. Mister gambarkan air yang keruh itu kan misal air nih. Dan ada anggaplah kayak tanah gitu ya, tanah. Dan disaring nih, dia berubah jadi
air jernih sama hasil saringannya ya, kotoran itu. Apa datanya ini? Pertanyaan Mister adalah di awal ini kan terdiri dari campuran air sama pasir, katakanlah ya, air sama pasir. Apakah di sini airnya berwarna? Air yang berisi pasir? Oke, ya, berwarna ya. Nah, pertanyaannya Mister adalah, yang menimbulkan warna itu si airnya atau pasirnya yang menimbulkan warna? Pasir. Pasirnya, oke, baik. Berarti kalau pasirnya diambil, warnanya ikut keambil nggak? Ya dong ya, keambil dong ya, kan punya pasir dong ya kan. Berarti di sini warnanya jadi pada pasir. Apakah warnanya hilang? Atau warnanya berubah pasirnya? Enggak juga ya, kalau pasirnya warnanya kecoklatan, ya habis disaring tetap warnanya kecoklatan, bagian pasirnya ya. Hanya yang jernih airnya saja. Nah, kalau kasusnya seperti ini, dia tidak tergolong reaksi kimia. Kenapa? Karena warnanya dari awal tuh punyanya pasir. Jadi kalau pasirnya diambil, maka ya warnanya di pasir tetap ada. Kecuali nih ya, ini awalnya warna hitam. Habis diambil, ini warna pasirnya bukan hitam lagi nih. Warna pasirnya adalah hijau misal. Nah, ini baru perubahan warna namanya. Tapi kalau awalnya hitam, pasirnya pun juga hitam, artinya tidak ada perubahan warna. Warna pasir tetap hitam. Oke? Ya kan? Warna pasir awalnya di dalam air hitam, setelah dikeluarkan dari air, dia tetap hitam. Jadi tidak ada perubahan warna. No perubahan warna. Itu ya. Berarti air keruh yang disaring menjadi jernih, reaksi kimia atau bukan? Bukan, ya, bukan ya. Not chemical reaction. Nah, Mister tanda dulu ya, ini yang besi ke pisau ini bukan reaksi kimia, besi berkarat ini reaksi kimia. Buah mentah menjadi matang, ini adalah reaksi kimia. Tapi kalau air keruh jadi jernih, bukan reaksi kimia. Ya. Sekarang ini. Membuat garam dari air laut. Membuat garam dari air laut. Wah, ini sama kayak tadi ya. Ada yang bukan, ada yang iya. Pernah ngerasain air laut rasanya apa? Asin. Asin. Pernah ngerasain garam rasanya apa? Asin. Berarti tidak ada perubahan rasa. Oke? Tidak ada perubahan rasa. Berarti emang garam itu awalnya ya ada di dalam air. Cuman garamnya diambil aja. Prinsipnya sama kayak air keruh tadi. Pasir emang awalnya udah di dalam air, tinggal diambil aja. Itu ya, berarti membuat garam dari air laut, chemical reaction or not? Bukan, ya benar ya? Bukan. Oke. Sekarang, tuliskan di buku kalian, 2 contoh chemical reaction.
Di buku kalian aja ya, sambil mikir, Mister kasih waktu 2 menit. Silahkan tuliskan di buku kalian 2 contoh chemical reaction berdasarkan tadi perubahan-perubahan tadi ya. Two minutes start from now. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tuliskan di kolom chat. Mau menanyakan apa? Kalau mau ada yang dikonfirmasi, tuliskan di kolom chat juga. Mau dikonfirmasi apa? Contoh 2 contoh chemical reaction. Yang sudah nemu boleh dituliskan di kolom chat ya. Biar Mister bisa baca. Oke, dari Yusuf Riantoro, sampah terbakar, makanan membusuk. Oke, sip. Susu basi, roti berjamur. Ya, benar. Nasi menjadi basi, susu menjadi asam. Ya, benar. Oke, nice. Kembang api, nice. Oke, good. So far, bagus. Masih ada setengah menit lagi, silakan yang belum dapat bisa dicari. Wah, yang membusuk, yes. Bom nuklir meledak chemical reaction nggak, Sir? Nah, itu pertanyaan yang cukup bagus. Kalau misalkan kita dari definisi yang awal tadi, dia termasuk chemical reaction. Tapi khusus buat nuklir ya, sebenarnya dia chemical reaction juga nuklir tuh. Tapi khusus buat nuklir itu digolongkan sendiri. Jadi reaksi nuklir. Reaksi nuklir itu sendiri ya, golongan sendiri ya. Tapi apakah dia chemical reaction? Dapat digolongkan chemical reaction. Yes, benar. Pengolahan makanan dalam lambung, benar juga. Kayu dibakar, nice. Obat-obatan, maksudnya apa nih obat-obatan nih? Oh, maksudnya buat obat-obatan dari tumbuhan atau dari bahan yang lain. Yes, chemical reaction of course. Termasuk kalian membuat sabun di pabrik itu ya, buat sabun itu juga chemical reaction. Membuat obat-obatan yang di pabrik itu chemical reaction juga. Nice, good. Makanan dimasak, oke. Buah yang membusuk, yes. Tadi udah disebutkan juga. Nice, sekarang kita lanjutkan. Kenapa sih kok perubahan bau, perubahan rasa, perubahan warna itu disebut sebagai chemical reaction? Nah, ini juga nanti akan menjawab yang pertanyaan tadi. Pertanyaan yang apakah reaksi nuklir itu reaksi kimia? Juga akan menjawab ya. Alasannya adalah ini. Karena kalau sebuah proses itu menyebabkan bau berubah, rasa berubah, warna berubah, artinya zatnya juga berubah. Zat itu berubah disebabkan oleh perubahan susunan atom. Wah, gimana itu, Sir? Perubahan susunan atom itu. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, tadi kita udah lihat contoh yang bukan reaksi kimia dan contoh reaksi kimia. Mister ambil contohnya adalah yang bukan reaksi kimia, es mencair. Es mencair. Kalau dituliskan dengan rumus kimia ya, jadinya adalah H2O padat berubah menjadi H2O cair. Awalnya H2O, akhirnya juga tetap H2O. Nah, artinya kalau sama-sama H2O, tidak ada perubahan susunan atom.
Makanya es mencair itu yang berubah cuma bentuknya aja atau ukurannya aja. Dia tidak berubah warnanya, nggak berubah baunya. Tapi kalau besi berkarat yang berubah warnanya ini, nah ini reaksinya. Besi itu yang ini besi ya. Besi. Kemudian karat itu yang ini karat. Yang warnanya coklat-coklat rapuh itu ya. Inilah yang disebut karat. Nah, coba kalian lihat. Awalnya besi Fe sendirian dia, besi ya. Atom-atom besi ini sendirian dia. Kemudian datanglah gas O2. Awalnya O ini ya berikatannya sama O, sesama O jadi O2 gitu ya. Tapi setelah mereka bertemu Fe, berubahlah dia, bergabung. Jadi Fe yang awalnya sendirian, dia bergabung sama O. Jadi Fe2O3. Terjadi perubahan susunan atom. Nah, maksudnya perubahan susunan atom itu seperti ini ya. Nah, pokoknya semua proses yang melibatkan perubahan susunan atom itu adalah reaksi kimia. Begitu pula tadi pertanyaan yang tadi ya, reaksi nuklir itu juga ada perubahan susunan atom, bahkan lebih detail lagi. Perubahannya lebih dahsyat lagi daripada sekedar reaksi kimia biasa sehari-hari. Oke, gitu ya. Inilah perubahan susunan atom. Nah, yang penulisan seperti ini, yang pakai tanda panah ini disebut dengan persamaan reaksi. Nah, gitu ya. Jadi ini H2O padat menjadi H2O cair gitu cara bacanya. Itu adalah persamaan reaksi untuk es mencair. Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Ini adalah persamaan reaksi untuk besi berkarat. Nah, sekarang identifikasi apakah proses berikut termasuk chemical reaction atau bukan. Yang pertama, pelarutan garam. Chemical reaction atau bukan? Nurfaiza, Fatima, Vivi, Fitri, Yusuf, Raja, Pramuja, Yasin. Bukan. Yes, ini bukan ya. Bukan reaksi kimia. No. NaCl aurnya gabung. Tetap NaCl gabung, walaupun dia bentuknya berubah. Oke. Kalau ini, kalau yang atas pelarutan garam, sekarang pelarutan tembaga. Nah, baru. Kalau yang ini adalah reaksi kimia. Nice. Ini adalah reaksi kimia. Oke. Ini masih ada beberapa ya, masih ada beberapa. Tapi Mister mau kalian kerjakan dulu di buku tulis ya. Ini ada C, D, E, F. Nah, dari C sampai F silakan kalian kerjakan dulu di buku catatan. Mana saja yang reaksi kimia, mana saja yang bukan reaksi kimia. Kalau sudah, bisa kalian tulis di kolom chat, biar Mister langsung cek. Silakan tuliskan dulu ya, C, D, E, F. Woi, Mauliani cepat sekali. Jelas benar punya Mauliani. Gafrila. Oh, ini langsung ini ya, nggak sempat baca Mister. Langsung banyak yang menjawab, mantap. Gafrila, benar, good. Iis, benar. Fitri Nur Askia, benar juga. Aubrey, benar. Yasin, benar. Yusuf Riantoro, benar. Good. Yang belum selesai, tetap kerjakan ya. Yang belum selesai, tetap kerjakan. Di buku tulis kalian. Vivi, benar. Ahmad Pramuja, benar. Nur Faiza, benar, bagus.
Najma sepertinya ngetiknya belum lengkap. Lengkapi dulu ya. Fatimah dan Tiara. Ya, benar. Kalau kalian ada pertanyaan, tanyakan ya di kolom chat ya, silakan. Alif Sehan. Sip, benar Alif Sehan. Mutia dari A sampai E, benar. Yang F ya, ditunggu ya. Jessica, benar Jessica. Nah, yang F benar Mutia. Oke, Praja benar. Najmah benar. Sendia. Mana Sendia? Bisa di copy paste Sendia, biar Mister cek. Bisa kirimkan lagi Sendia? Oh, ini ya. Oke, benar Sendia. Sip. Good job everyone. Udah banyak yang benar ya. Nice. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ini contoh persamaan reaksi kimia ya. Yang Mister mau tanyakan adalah review materi kemarin sih sebenarnya ini. Nah, ini. Ada dua bagian ya. Ada dua bagian. Ada dua bagian. Di sini dipisahkan oleh tanda panah. Ya. Ada sebelah kirinya tanda panah, sebelah kanan tanda panah. Sebelah kiri tanda panah itu disebut sebagai reaktan. Ya, reaktannya ada Fe dan O2 kalau persamaan reaksinya seperti ini. Kalau di sebelah kanan tanda panah disebutnya sebagai produk. Jadi ada reaktan, ada produk. Jadi kalau ditanya persamaan reaksi Fe plus O2 menjadi Fe2O3, reaktannya apa, produknya apa? Jawabannya ini. Reaktannya Fe dan O2, produknya Fe2O3. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau reaksinya adalah ini. Reaksinya adalah NO2 menjadi N2O4. Reaktan siapa, produk siapa? Silakan dituliskan di kolom chat. Iis, ya benar Iis. Vivi benar, Yusuf benar, Fatimah. Nah, kurang tepat Fatimah ya. Nanti kita bahas, tenang, nanti kita bahas. Praja benar, Pramuja benar, dia benar. Oke, udah banyak yang benar. Nah, kita bahas ya. Oh ya, ketika kalian melihat tulisan seperti ini, NO2 sama N2O4. Nah, kalau ditanya zatnya ada apa aja sih? Zatnya hanya ada NO2 ya. NO2 itu gabung satu zat ya. Satu senyawa, bukan N dan O2. Bukan. Kalau NO2 berarti gabung jadi satu. Kecuali kalau dia N plus O2, maka dia artinya N dan O2. Gitu ya. Begitu juga untuk N2O4. N2O4 ini satu zat ya. Bukan N2 dan O4. Bukan ya. Jadi ini masing-masing satu zat. Jadi kalau ditanya reaktannya siapa, jawabannya adalah yang kiri, NO2. Bukan N dan O2. Kalau produknya yang mana, berarti adalah N2O4. Ya, bukan N2 dan O4. Oke, clear ya? Mudah-mudahan clear. Kita coba dulu sekarang.
Yang B sekarang. Oke, sip. Iis benar. Fatimah benar. Pramuja benar. Udah banyak yang benar ya. Yang reaktan tentu yang O2 reaktan. Yang ini R. Kemudian yang sertandai warna biru. Ini adalah produknya. Kalau panahnya kebalik gimana berarti, Sir? Wah, ini pertanyaan dari Yusuf. Kalau panahnya kebalik, berarti itu bukan penulisan yang standar ya. Penulisan standarnya adalah panahnya ke kanan. Oke, panahnya ke kanan. Jadi kalau ada persamaan reaksi kimia itu pasti panahnya ke kanan, bukan ke kiri. Gitu ya. Kalau misalnya nih, misalnya emang ada sengaja nulisnya kayak gitu, panahnya ke kiri, berarti yang produk yang sebelah kiri. Kalau ada ya. Kalau ada, tapi itu bukan penulisan standar. Penulisan standarnya adalah panah ke kanan. Jadi sebelah kiri itu adalah bahan baku atau reaktan, sebelah kanan adalah bahan akhir atau produknya. Ayo lagi, yang ini sekarang. N2 plus H2 menjadi NH3. Siapa reaktannya, siapa produknya? Mauliani, korek. Pramuja, korek. Nur Faiza, benar. Iis, benar. Fatimah, benar. Yusuf, benar. Dia, benar. Sendia, benar. Nah, udah banyak yang benar ya. Nah, baru kalau misalkan ada tanda plus ini ya, N2 plus H2, nah berarti kalau ditanya reaktannya apa? Reaktannya berarti adalah N2 dan H2. Nah, jadi terpisah ya ini ya kalau ada tanda plusnya. Malah kalau kalian menjawabnya digabung N2H2 malah justru salah. Itu ya. Produknya cuma satu dia, NH3. Ini ya. Sip. Oke. Sekarang ada beberapa lagi, Mister. Nih. Ada D, E, F. Silakan kalian kerjakan, tertulis di buku catatan, plus soal nomor 2. Silakan kerjakan di buku catatan, Mister kasih waktu 3 menit ya. Silakan identifikasi dari D sampai F, dari sini ya. D sampai F plus soal nomor 2. Kerjakan di buku kalian dulu. Baru kalau udah selesai, tuliskan di kolom chat. Mister kasih waktu 5 menit ya.
Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan di kolom chat. Kalau ada yang mau dikonfirmasi, tanyakan. Tanyakan. Ya, konfirmasikan. Masih 3 menit lagi, silakan diselesaikan yang belum selesai. Yang sudah selesai boleh dikirim jawabannya di kolom chat. Tapi ditulis dulu ya di buku catatan ya, biar kalian ada yang tercatat di situ. Kalau nanti ada task atau apa, tinggal difoto. Yang sudah jawab lewat chat, misalkan respon juga lewat chat ya. Oke, udah banyak yang mengirimkan jawaban di kolom chat. Good, good, good. Oke, setengah menit lagi. Bagi yang belum selesai tetap ya. Lalu kerjakan. Nanti kalau nggak sempat nulis di kolom chat, nanti bisa dikumpulkan lewat GC. Kalau yang udah ngirim lewat chat, nggak perlu ngirim di GC lagi. Oke, kalau yang nomor 1, tadi Mister udah lihat jawabannya, udah hampir semuanya benar. Hampir semuanya benar. Nah, yang nomor 2, ada yang ketinggalan
satu senyawa atau satu molekul yang ketinggalan. Nah, tapi udah banyak juga yang benar. Udah banyak yang benar. Nah, ada juga yang ketinggalan di sini nih. Nomor 2 ini soalnya adalah tulis persamaan reaksi kimianya. Nah, persamaan reaksi itu yang kayak gimana sih, Sir? Yang kayak gini nih. Cu plus HNO3 menjadi dan seterusnya, ini adalah persamaan reaksi kimianya. Itu ya. Jadi dituliskan, oh kalau udah tahu reaktannya mana, produknya mana, tinggal diubah ke bentuk ini aja, reaktan menjadi produk. Gitu ya. Nah, nah, coba kalau misalkan ini ya, kita bahas aja ya nomor 2 ya, biar kita dapat jawaban yang benar. Kalau dari nomor 2 ini, reaktannya siapa aja? Reaktannya dulu, siapa aja? Yang nomor 2. Logam CO ketika dimasukkan dalam HCl akan menghasilkan CO, Cl3, dan gas H2. Ini ya reaktannya ya, CO sama HCl. Nah, berarti kalian nulisnya adalah CO plus HCl. Nah, ini ya, baru tanda panah. Menghasilkan apa nih produknya? CO, Cl3, dan H2. Nah, tinggal kalian tulis di sebelah kanannya tanda panah. CO, Cl3, plus H2. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan reaksi kimia. Gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Masih dengan reaksi kimia pokoknya. Hari ini khusus reaksi kimia. Tadi kita udah tahu mana reaktan, mana produk, mana persamaan reaksi kimia. Nah, sekarang kita pakai contoh yang udah ada tadi, persamaan reaksi kimia, Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Mari kita hitung sama-sama. Ada berapa Fe di reaktan? Reaktan itu berarti yang kiri ya. Ada berapa Fe? Jelas nih. Fe. Ya udah Fe aja kan? Berarti hanya ada satu. Cuma ada satu Fe aja di sebelah kiri. Oke, Fe doang nih satu. Kalau Fe yang diproduk dua ya. Fe di reaktan satu, Fe di produk dua. Beda ya? Berbeda. Kita kasih tanda silang dulu. Nggak sama. Kalau jumlah O-nya, O di reaktan berapa? 2. Oke. O di produk 3. Beda juga ya ini ya. Ini beda, yang Fo beda, yang O beda juga jumlahnya di kanan dan di kiri. Nah, kalau kalian menemukan persamaan reaksi seperti ini, jumlah atom di kiri berbeda dengan jumlah atom di kanan, maka dia disebut dengan reaksi yang tidak setara. Ya, tidak setara. Kalau tidak setara ya. Ups, sorry salah pencet. Wait. Nah, ada. Ya kayak gini reaksi yang tidak setara. Tapi kalau kalian menemukan reaksi seperti ini, mari kita hitung. Nah, kita hitung berapa jumlah Fe di reaktan. Reaksi yang bawah ya. Berapa Fe di reaktan? Nah, ada 4 ya. Ada di sini nih, ada angka yang warna biru nih.
4 FO, berarti FO-nya ada 4. Ada 4 FO-nya. Yang di reaktan. Kalau di produk ada berapa di produk? Ada 4 juga. Dari mana tahunya kalau di produk 4? Nah ini dari Aubrey. Oh, dan yang lainnya juga. Karena 2 kali 2 ya. Ini ada 2. FO2O3 ada 2 juga. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4 ya. Sekarang, oh di reaktan ada berapa? Ada 6 ya. 3 kali 2. Kita tulis ini 3 kali 2. Hasilnya 6. Kalau O di produk, 6 juga. 6 juga ya. Ini angka 2, kalau 2 di depan ini milik berdua dia. Milik berdua. Milik semua atom yang ada di belakangnya. Jadi 2FO2O3, berarti 2 ini punyanya O juga, punyanya FO juga. Jadi kalau ngitung yang O, 2 dikalikan dengan 3. 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 6 juga. Sekarang kita cek. Fe yang di kiri dan di kanan, sama ya jumlahnya. O-nya pun sama juga. Nah, kalau seperti ini, artinya reaksi kimia sudah setara. Oke, gitu ya. Reaksi kimianya sudah setara. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi suatu reaksi ini setara atau tidak. Ya, ini mungkin akan jadi segmen terakhir untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya tentu kita akan melanjutkan lagi, masih dengan reaksi kimia. Mari kita identifikasi ya reaksi-reaksi ini ya. Setara atau tidak. Nah, ini dulu yang pertama. Setara atau tidak? Yang A. Silakan dicoret-coret. Dev Fatimah jawab setara, Pramuja jawab setara, Vivi jawab setara, Aubrey jawab setara, Mauliani jawab setara, Cynthia jawab setara, Yusuf jawab setara, Yasin setara, oke, Jessica setara, wis, kompak setara. Tapi kita buktikan dulu ya, apakah benar-benar setara gitu. Coba kita cek, ada atom apa aja di dalam reaksi ini? Atomnya ada apa aja? N dan O, nice, N dan O. Sekarang ada sisi kiri, ada sisi kanan. N-nya berapa, O-nya berapa. Yang sebelah kiri dulu. N-nya ada berapa, N? Sebelah kiri. Ada 2 ya. 2 kali 1, 2. O sebelah kiri. 4. Nice. 2 kali 2. Jadinya 4. N sebelah kanan. 2. O sebelah kanan. 4. Nah, sama ya. Berarti dia setara. Setara. Kalau yang ini. Yang B. Setara atau tidak? Tidak setara. Tidak setara. Setara. Tidak setara. Tidak. Oke. Tidak setara ya. Ini tidak setara. Reaksi O2 menjadi O3 yang ini tidak setara. Nah, sekarang kalian kerjakan di buku catatan, silakan diidentifikasi apakah reaksi kebablasan. Nah, apakah reaksi C sampai F ini setara atau tidak? Masing-masing ya. Silakan dikerjakan di buku catatan kalian yang C setara atau tidak, yang D setara atau tidak, yang E setara atau tidak. Silakan dihitung-hitung.
Saya kasih waktu 5 menit. Tenang. Silakan ditulis dulu di buku catatan kalian, dia setara atau tidak, dihitung. Benar-benar dihitung. Yang sudah selesai menghitungnya, bisa dituliskan di kolom chat, setara atau tidaknya. C, D, E, F. Ya, kok cepat sekali ini. Ntar, Mister ngecek ya, satu-satu ya. Oke. Ada yang sudah benar semua, ada yang kurang teliti. Oke, baik, baik. Masih ada 1 menit lagi. Nanti kita bahas, tenang. Oke, karena masih ada yang salah, beberapa sih masih lumayan banyak yang salah ya. Kita bahas aja. Yang nomor ini nih. Nomor D. Kalau nomor C kebanyakan sudah benar, yang nomor C ini setara. Kita mulai bahas yang nomor D ya, D. Kalau kita lihat nomor D yang ini, atom apa saja yang ada pada reaksi? Yang D ya, fokus nomor yang D. Atom apa saja yang ada dalam reaksi? Bisa dituliskan di kolom chat atau langsung lewat voice boleh. H, Cl, Na, O. Nice, udah bener nih kalian nih. H, Cl, Na, O. Ini ya. H, Cl, Na, O. Begitu juga yang kanan. H, Cl, Na, O. Sekarang mari kita identifikasi jumlah atom H-nya dulu deh. H yang kiri, berapa jumlahnya? H yang kiri berapa jumlahnya? Mungkin karena di sini ya, kurang teliti ya. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Mari kita lihat. HCl ada 1 H.
NaOH ada 1 H lagi. Berarti berapa H? 2 ya berarti ya? 2 H. HCl ada 1, NaOH ada 1, berarti 2. Yang kanan, H yang di kanan. Ini ya, H2, H2O. Hanya ada 2. Nice. Cl sekarang, yang di kiri berapa Cl? 1, 1 doang ya. Yang di kanan? 1 juga. Nah, sejauh ini H sama Cl sama nih. Na yang di kiri. 1. Oke, 1 benar. Na yang di kanan. 1 juga. Nah, yang O di kiri 1, di kanan 1 juga. Nah, sama nih berarti ini setara. Coba mari kita lakukan hal yang sama ke nomor E. Nomor E ya, ini ya, nomor E sini aja. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Atom apa saja yang ada di reaksi nomor E? CH sama O. Oke, nice. CH sama O. CH sama O. Coba silakan kalian hitung sendiri dulu. Yang bagian kiri, C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, O-nya ada berapa. Silakan dihitung. Sampaikan di kolom chat ya. Yang di sebelah kiri dulu. C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, O-nya ada berapa. Sebelah kiri. Oke, nice. Mantap nih. Banyak juga yang langsung cepat ya menghitungnya ya. Nice, 144 ya. 1, C-nya bisa pakai warna yang lain ya. C-nya jelas, ini ada 1. H-nya ada 4. O-nya hati-hati. 2 dikali 2. 4. Sekarang CHO yang di kanan. CH dan O yang di kanan. C, H, O yang di kanan ya, ini yang di kanan ini ya. Nah, nice Yusuf. Yusuf ditulis caranya ya, bagus. Nah, ini perlu hati-hati juga memang. Kalau dari CO2, C-nya ada 1, O-nya ada 2 gitu ya. Kalau dari CO2 doang. Sekarang dari 2H2O, H-nya adalah 2 dikali 2, O-nya adalah 2 dikali 1. Nah, yang H 2 kali 2, 4. Yang O-nya perlu hati-hati. Yang O-nya ada di CO2, ada 2. H2O ada 1, tapi ada angka 2 nih di depan. Berarti 2 kali 1 ya. Ditambahkan dari yang CO2 ke H2O. 2 plus 2 kali 1 berarti 2 plus 2 hasilnya 4. Nah, ini ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai yang E? Hati-hati ngitungnya ya, CO2, 2. H2O, O-nya 1 sih. H2O-nya 1 nih, bisa tulis di sini ya. H2O, O-nya 1 sih. Tapi ada angka 2 di depan sini. Nah, berarti 2 dikali 1. 2 kali 1 hasilnya 2 atom O-nya. Kalau atom H-nya berarti 2 kali 2 jadinya 4. Atom O yang di H2O 2, atom O di CO2 2 berarti. Ya, benar. Ini kesimpulan dari Yusuf. Kalau setara itu berarti semua atomnya sama di kanan sama di kiri, benar. Kalau setara itu harus semuanya sama.
C-nya sama, H-nya sama, O-nya sama. Jumlah di kiri dan di kanan. Kalau ada salah satu aja yang berbeda, maka dia tidak setara. Gitu ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, nanti kalian bisa cari untuk yang F ya. Oke, penutup sebelum kita tutup sesi kita hari ini, Mister sambil screenshot juga. Let's have some reflection. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang mau sharing lewat voice? Atau kalau malu-malu lewat voice, bisa lewat chat ya. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang telah kalian dapatkan? Oh, masih ada yang nanya, nah masih ada yang nanya. Oke, baik. Yang bertanya silakan. Yang mau ngasih reflection boleh juga. Apa yang kalian dapatkan selama 2 JP di kimia? Misalnya baru menghitung ada atom yang tidak sama yang pertama, bisa dibilang tidak setara laser. Yap, benar. Kalau udah dari awal kalian ngitung, oh atom C yang kiri 1, yang kanan 2, udah pasti nggak setara. Gitu ya. Pasti tidak setara. Kalau satu atom di awal dihitung ternyata nggak sama jumlahnya, pasti tidak setara. Oke, lebih mendalami cara menghitung atom. Oke, baik. Belajar tentang reaksi kimia dan juga tahu bagaimana mengetahui setara atau tidaknya. Ini hal barunya ya, ciri-ciri perubahan kimia. Wah, ini ada yang lengkap nih. Ciri-ciri perubahan kimia, mengetahui reaktan dan produk, mengetahui reaksi setara atau tidak, belajar lagi tentang menghitung atom. Jadi yang pelajaran kalian yang kelas 10 tentang menghitung atom dipakai juga ya di sini ya. Sir, yang F itu apa? Yang F, Mister kasih tahu ya jawabannya ya. Jawabannya tidak setara. Nah, yang F itu tidak setara, tapi nanti kalian hitung sendiri. CU-nya berapa, H-nya berapa, N-nya berapa, O-nya berapa. Gitu. Oke, baik. Mister rasa cukup untuk kali ini. Nah, reflection ini dari salah satu teman kalian mengetahui kejadian atau peristiwa mana yang ada reaksi kimianya, yang enggak ada. Kemudian cara menghitung atom, menentukan setara atau tidaknya. Oke, nice. Oh ya, ini ada pertanyaan hal teknis.